مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم والحبيب الذي هاته لكل أول من الأهوال مكتحم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la hawla wa la quwata illa billah. Salamati dinina dinina wa akhrana bina khususan ila ruha Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Makil Hasan Abu Yasin Muhammad bin Salih bin Abbas Al-Maliki Al-Makil Hasani wa ila arwahi ashabi rasulillah min asyaratil mubashirin bil jannah wa fuqaha sabatil madinah wa أهل الزهد الثمانية من روح سيدنا الفاقر المقدم محمد بن علي وعلى الروح ساداتنا علي بعلاوي من مشارق الأرض ومغربها سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد وإلى أرواح الحبيب عبد القادر بن أحمد الفاكي والحبيب عبد الله بن عبد القادر الفاكي والحبيب عبد الله بن حسن ملاحلة والحبيب أحمد بن سالم إدريس وأبي علوي بن سالم إدريس وأبي حسن بن سالم إدريس وأصولهم وفروعهم وشيخنا والحكم الجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا وعلمينا علمائنا من رموك حجي محمد بشر علي رموك حجي مفيد مفروض رموك حجي باه طاهر بنكو رموك حجي عبد الحميد بشروان رموك حجي كسر سويو رموك حجي بيضاوي رموك حجي مامازون رموك حجي شمسدوكي من أهل الله سمع رموك حجي زبير دحلان رموك حجي من زبير سارة رموك حجي محمد سعيد كتابان رموك حجي دحلان رموك حجي رمولي رموك حجي مستعين بتارنgan رموك حجي حسين بني رموك حجي علي معصوم ربي عن ميكاسي وارسم منوي رموك حجي دلهر منوي رموك حجي أحمد منوي رموك حجي زين منوي رموك حجي نجي عبد القادر منوي رموك حجي أتبع علي معصوم رموك حجي عبد الرحمن الرحيم ثم إلى أرواح سيد الوالد أبي يسوع دلهر أمينة هي بسنة أبا رحمن الشفاء مرقية ما دحلان أمينة مسلم الرحمن وهذه أختي وأخي سيد مرجع وأصولهم وفروعهم وشيخنا أن الله في اللهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بما بأسرار من أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. مالك من الدنيا والمدى نستعين rekan-rekan jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rekan-rekan rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. At-targhibu fima yuqalu fi adbari sujud, anjuran di dalam membaca doa atau membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca zikir di dalam atau setelah adbari sujud, setelah salat ya. Sujud ini maksudnya salat. Qala Allah taala qala Sauban radhiyallahu anhu, dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi ay sallama minha. Yang dimaksud idan sarafa min salatihi yaitu ketika beliau telah salam dari salatnya, artinya setelah selesai dari salatnya. Istaghfarallaha salasan. Beliau Rasulullah SAW beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa qalu istaghfarallaha ay talabul maghfirah minhu, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqalluhu, sedikitnya astaghfirullah. Sedikitnya mengucapkan astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Di salam itu membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Wal akmalu ziyadah, dan lebih sempurna ya, wal akmal utawi luwih sempurna ziyadatu al
al-azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu lebih sempurnanya. Ya, lebih sempurnanya ditambah dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aqalnya sedikitnya astaghfirullah. Zada fi riwayatil Bazzar, ditambah di dalam riwayat Imam Al-Bazzar, wa masaha wajhahu biyadil yumna. Jadi beliau setelah salam mengusapkan tangan kanannya ke wajahnya. Yes, seperti kita biasa salam terus gini, ya. Jadi ini ada semuanya dasarnya hadisnya. Wa qauluhu wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, akhrajahu Muslim. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Jadi setelah istighfar 3 kali dianjurkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu paling singkat. Ya. Lama-lama kita menambahi Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu panjangnya. Minimal Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Allahumma antas salam ay al mukhtassu bitanzihi anin naqais wal uyub la ghairuk. Jadi makna dari Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah as-salam. As-salam adalah al-mukhtassah, ya, al-mukhtassah yang berkompeten, yang paling apa ya. Jadi sudah spesial, tidak ada yang lainnya. La ghairuk, tidak ada lainnya. Al-mukhtassah itu hanya Allah, ya, hanya Allah. Bitanzihi anil naqais wal uyub, yang bersih, terbebas dari kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Allah tidak mungkin kurang, Allah tidak mungkin mempunyai aib. Ya. Dengan pengertian selain Allah berarti boleh punya kekurangan, boleh punya aib. Nah, ini kadang-kadang kita melihat seseorang figur yang kita kagumi, misalnya seorang ulama, seorang guru, seorang kiai, seorang habaib. Mungkin ketika kita dekat, kita diperlihatkan oleh Allah kekurangannya. Nah ini hati-hati ya, hati-hati. Ya. Ketika kita melihat kekurangan guru kita atau kekurangan aib ulama kita misalnya, ya, kekurangan yang manusiawi, itu justru menunjukkan kesempurnaan beliau sebagai manusia. Karena manusia ini harus punya aib, manusia harus punya kekurangan. Ya. Nabi dan Rasul ini harus dimaksum, baru beliau adalah sempurna. Tapi dimaksum berarti di apa? Dimaksum artinya direkso, dijaga. Berarti logikanya kalau para nabi tidak dijaga, tidak dimaksum sebagai manusia, pasti punya salah. Ya. Ini supaya kita tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa takdim kita kepada para ulama kita. Walaupun beliau pernah mungkin berucap atau pernah bertindak salah yang manusiawi. Toh kesalahannya dengan kelebihan dan kebaikannya kan masih lebih banyak kelebihan dan kebaikannya. Ini kadang-kadang gudoni orang-orang yang dekat dengan guru, dekat dengan ulama, itu sama Allah diperlihatkan manusianya, kekurangannya. Terus kita menuntut sempurna, lah kok ngene guruku, lah kok ngene yai iki, lah kok ngene habib iki. Akhirnya berkurang penghormatan atau takdim kita. Lah ini juga tidak benar ya. Jadi tetap kita menjaga, justru di situ menunjukkan bahwa beliau adalah manusia yang pasti punya kekurangan. Menungso iki kabeh kurang pasti itu. Dan tidak ada yang sempurna menungso.
kita sama Allah SWT masih diberi harga diri, dihormati uang, diapii uang, disungkani uang. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesempurnaan kita, enggak, tapi karena kesempurnaan satirnya Allah. Ya. Kalau kita belajar ilmu hikam itu ada satrullah, satirnya Allah itu ada dua. Satirnya Allah itu ada dua. Menungso ini tidak mungkin terlepas dari satirnya Allah, dari satir penghalangnya Allah. Ya. Bisa sitrun anil maksiyah atau sitrun fil maksiyah. Menungso pasti oleh satir, salah satu dari satir ini. Ada satir penghalang anil maksiyah, dari berbuat maksiat. Wong-wong sing api-api, wong sing kelakuannya api-api itu mendapatkan penghalang dari Allah, satir dari Allah anil maksiyah, dari berbuat maksiat, sehingga dia dihalangi, iki maksiat. Orang ini dihalangi sama Allah sehingga tidak berbuat maksiat. Jadi tetap butuh satirnya Allah. Kalau tidak ada satirnya Allah, pasti orang akan berbuat maksiat. Pasti itu. Walaula fadlullah alaikum warahmatuhu makana min ahadin minkum napa ma zaka min ahadin minkum abadan, gitu ya. Apa Qur'ane? Kalau seandainya tidak ada fadlnya Allah dan rahmatnya Allah, pasti kalian semuanya pasti akan berdosa. Pasti akan mazaka minkum min ahadin apa terakhir abadan. Kalau ana gini Quran surat pira itu. Jadi bisa dipastikan ya, kalau ana mazaka minkum min ahadin ya, mazaka. Jadi pasti dipastikan orang ini pasti berbuat maksiat, pasti siapapun itu, tidak peduli siapapun. Sehingga dia tidak berbuat maksiat itu karena apa? Satirnya Allah. Atau kita berbuat maksiat, kita punya aib, tapi disatir sama Allah sehingga orang lain tidak tahu. Itu namanya sitrun fil maksiyah. Sitrun fil uyub. Ono sitrun anil uyub, ono sitrun fil uyub. Jadi dia terhalang, dia ditutupi oleh Allah, aib-aibnya gak ketok wong, akhirnya wong iki sik tetep dihormati wong, sik tetep diregani wong karena aibnya tidak kelihatan orang. Bukan tidak punya aib, tapi aibnya gak ketok. Ya. Nah biasanya kita ini yang kita minta itu sitrun fil maksiat, sitrun fil uyub. Jadi kita ini rodok ya. Kita ini rodok aja nih ya. Jadi sing digolek iku sing diarep-arep sitrun fil maksiyah. Dadi nglakoni maksiat, ya Allah muga-muga jenengan tutup pun sampai ruang liya. Jangan tutup aib kula pun sampai ruang liya. Gak minta ya Allah tutuplah supaya tidak melakukan aib, supaya tidak melakukan maksiat, tapi njaluk ditutup supaya aib gak ketok wong. Buktinya ayo ndak pernah enggak kita kate ngelakoni sesuatu atau ngelakoni sesuatu yang memalukan terus tola-tole gak ono wong delok, terus kita selamat gak ono wong delok lho. Ambek guyu ngono, selamat gak ono delok rek, masyaallah. Dane rek ketok wong lak izin ta aku. Selamat. Ya. Karena apa? Umume wong itu dia takut harga dirinya jatuh di hadapan menungso. Tapi kalau kita, ya Allah tutuplah saya dari berbuat maksiat. Ya Allah halangi saya dari berbuat maksiat, karena dia takut harga dirinya turun di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Makanya yang kita minta itu ya Allah halangi atau tutup saya dari berbuat maksiat, dari melakukan aib. Bukan tutup saya dari aib supaya tidak kelihatan orang. Ya. Ini apa? Rek menungso. Makanya menungso ini pasti punya, pasti. Ya, menungso tidak mungkin bersih dari
kekurangan. Ya. Wa minkas salam ai al-aman minan naqais. Ya, aman dari kekurangan-kekurangan. Tabarakta ai ta'azzamta wa tamajjadta ya sahibat ta'zim wal ihsan. Ya. Jadi bahasa gampangannya tabarakta itu engkaulah yang pantas dimuliakan, diagungkan. Engkaulah yang pantas diagungkan, dimuliakan. Ya. Dipuji. Engkaulah pantas yang pantas dipuji dan dimuliakan. Wahai zat yang mempunyai keagungan dan kebaikan. Fayambaghi lil insan, maka sudah seyogyanya bagi manusia ayyatiya bihadzal dzikr, untuk senantiasa mendatangkan zikir ini, artinya istiqomah mengucapkan zikir ini setelah sholat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Liyahuza adimal ajr, untuk memperoleh pahala yang besar. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin, barang siapa yang bertasbih kepada Allah di dubur itu ya setelah setiap sholat, yang di sini yang disebut sholat 5 waktu. Salasan wa salasin, membaca tasbih ya. Man sabbaha ay qala subhanallah dubura kulli salatin ay ba'da kulli salatin mafruḍah, itu yang dimaksud. Wa qauluhu wa hamidallah ya. Salasan wa salasin ay qala alhamdulillah ya, 33 kali ya. Wa kabbarallah ay qauluhu kabbarallah ay qala Allahu akbar. Wa qaulu salasan wa salasin ay bila ziyadatin wala nuksanin, tidak lebih tidak kurang, 33. Li'anna lihadal adadi fi nadri syari' sirran ta'abbudiyan ya. Tadlubul muhafadati alaih ya. Jadi masalah jumlah, kenapa kok 33? Nah ini disebut sirran ta'abbudiyan, ini mengandung rahasia penghambaan, rahasia ibadah. Artinya wis kita ta'abbud saja ya. Ta'abbud kita nurut ae wis, gak usah kakean takon. Mesti di sini ada rahasia dari 33 ini ya. Nah, biasanya rahasia-rahasia ini nanti akan dikasyaf ya, dibuka pada wali-walinya Allah. Oh ternyata rahasia 33 iku ngene ya. Kalau saya masih belum terbuka rahasia, wis melok ae wis. Pokoknya mari sholat subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ping 33 lho ping 100 lak luwih apik ya, ojo ngarang dhewe wis iki salasan wa salasin. Makanya di sini adat ini atau jumlah ini sirron ta'abudian, ada rahasia ya, yang tatlubul muhafadati alaih, yang kita dituntut untuk untuk ismelok ae, istiqomah ae ya, dituntut istiqomah. Ndak perlu kita ndak dituntut untuk mencari apa rahasianya 33 ya. 33 iku apa iku? Ojo dikekno mbek nomor lho ya, 33 iku berarti apa gak ero aku. Apa sing pengalaman sing rumusane apa? Ojo ngawur ya, ini ada rahasia 33 ya. Terus
Wa qala tamamal mi'ah, kemudian dan mengucapkan tamamal mi'ah, menyempurnakan 100 ya. Menyempurnakan 100. Jadi dan kemudian berucap tamamal mi'ah ya, untuk menyempurnakan 100. Kan 33 kali telu kan 99 ya. Dijangkepi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ada riwayat yuhyi wa yumit ada ya. Tapi di sini wa huwa ala kulli syai'in qadir langsung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu khotoyahu wa in kanat misla zabatil bahar. Akhrajahu Muslim ya. Maka diampuni baginya khotoyahu, dosa-dosanya. Ai as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Wa in kanat misla zabatil bahar, walaupun sebanyak zabatil bahar. Zabatil wa ma ya'lu ala wajhihi inda haijani ya. Jadi ma ya'lu, zabat itu apa yang muncul di permukaan laut ya, di permukaan ala wajhihi ala wajhil bahar indah haijan, ketika adanya gelombang. Ya, kalau diartikan buih. Ya, buih lautan. Jadi kan ono gelombang kan terus ono untuk. Sebanyak untuk laut. Ya, untuk berarti enteng kan ya. Berarti dosa-dosa cili. Masya Allah ya. Kita ini kan dosa kecil kan banyak ya. Kita ini sering melakukan dosa kecil itu karena tidak sadar ya. Tidak sadar kita mungkin melakukan dosa-dosa kecil. Tidak mungkin, pasti itu sudah. Nah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT sebenarnya cukup mudah. Ketika kita selesai sholat fardu, jangan kita lupakan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, 99 digenepi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu ay lahut tasarruf ya. Lahut tasarrufu fil makhluqat. Al mulku itu artinya tasarruf, kekuasaan ya, dalam bertindak ya, menindak makhluk-makhluknya, itu Allah yang berkuasa. Walhamdu walahul hamdu ay wasanaul jamil, yaitu pujian-pujian yang indah. Allah itu mempunyai pujian-pujian yang indah. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli salatin maktubatin. Dubura kulli salatin ay akiba kulli salatin mafrudatin, yaitu setelah setiap selesai salat mafrudah, salat wajib ya. Maka lam yamna'hu min dukhulil jannah. Ay lam yamna'hu ay lam yahul bainahu wa bainal jannah ya. Tidak memisahkan antara dia dan surga ya. Lam yamna'hu min dukhulil jannah ay lam yahul bainahu wa bainal jannah illa ayyamut ya, illal maut, kecuali mati. Jadi antara dia dan surga itu yang memisahkan hanya mati. Sehingga maksudnya setelah mati langsung masuk surga. Kalau orang istiqomah setelah selesai sholat wajib membaca ayat kursi ya. Makanya walaupun kita kesusu misalnya setelah sholat sambil jalan, tetap
tetap baca-baca yang dianjurkan ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma antas salam, aminkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, itu minimal. Langsung Allahu la ilaha illal qayyum, enggak apa-apa. Apa ini boleh ayat kursi dulu baru tasbih. Biasanya kan ayat kursi dulu ya. Allahu la ilaha illal qayyum dan seterusnya. Terus subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah kita akan diampuni oleh Allah SWT, sekaligus Allah akan menjadikan kita ahlul jannah, ahli surga, yang hanya mati yang memisahkan antara kita dan surga. Rawahu Nasani wa rawahu Nasa'i wa Ibnu Hibban wa Tabrani wa zada fi ba'di turuki wa qul huwallahu ahad. Dan ada di sebagian hadis ya. Jadi ada sebagian hadis yang ditambah dengan di samping ayatul kursi wa qul huwallahu ahad, ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Ya. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amaroni ay amrun nadabun. Ya, jadi ini adalah perintah yang bersifat anjuran atau sunnah. Telah memerintahkan aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidatain, supaya aku membaca muawwidatain dubura kulli sholatin, setiap selesai salat. Rawahu Ahmad wal Baihaqi fi kitabi Da'awatil Kabir. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Baihaqi di dalam kitab Da'awatil Kabir. Apa muawwidatain itu? Hai as-surataini allataini yata'awwadu bihima qari'uhuma minal hasadi wal waswasi wal wassihri wa huma suratul falaq wan nas. Ya. Disebut muawwidatain yaitu dua surat yang yata'awwadu bihima qari'uhuma, yang pembacanya memohon perlindungan, ya ta'awwadu, memohon perlindungan, bihima, dengan kedua surat tersebut, dengan perantara kedua surat tersebut, dari apa? Dari hasud, dari waswas, dan juga dari sihir. Ya, karena di dalam surat wahuma suratul falak dan suratun nas, an-nas dan al-falak, kul a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Minta perlindungan dari kejahatan orang-orang yang hasud. Ya. Juga qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi minta perlindungan dari was-was, dari godaan setan. Setan dari godaan, setan apa? Minal jinnati wan nas. Setan menungso ataupun setan jin. Dan ini juga memohon perlindungan dari sihir. Ya. Dari sihir. Makanya ini dianjurkan untuk dibaca setelah selesai sholat maktubat, sholat wajib. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi yauman wa qala, an Mu'adz bin Jabal huwa a'lamun nas bil halal wal haram. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini dikenal sahabat yang sangat faham tentang hukum-hukum agama. Dia sangat faham tentang halal dan haram. Ya. Jadi termasuk sahabat Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang cendikiawan lah ya, cendikiawan. Orang yang
faqih di dalam agama. Ya Mu'ad, Rasulullah memanggil ya Mu'ad. Nadahu tambihan lima sayulki ilaihi wa dalalatan alal ihtimami bih. Jadi panggilan ya Mu'ad ini panggilan yang meminta perhatian, panggilan yang memberikan tanda supaya memperhatikan untuk apa yang akan disampaikan. Ya Mu'ad. Kalau orang Arab itu kalau mau mengatakan sesuatu yang penting itu salah satunya dengan cara memanggil ya. Seperti kalau kita membaca pesan-pesan Luqmanul Hakim mesti diawali dengan panggilan ya Bunayyah, ya Bunayyah, ya Bunayyah. Itu artinya disuruh memperhatikan, perhatian ini. Jadi kalau ingin kita menunjukkan apa yang kita katakan ini penting, al-ihtimam ya, dilalah halal ihtimam, menunjukkan ini sesuatu yang penting, itu mesti dipakai panggilan. Seperti Allah SWT mau memberikan perintah kan mesti ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas gitu ya. Itu menunjukkan penting, menunjukkan wong perhatiano wong sing beriman, perhatiano menungso. Rasulullah juga gitu kalau mau memberikan perhatian ya ayyuhan nas, menungso, wong rungono. Itu menunjukkan tanbihan, menunjukkan perhatian ya. Ini berarti sesuatu yang al-ihtimam, penting. Ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuk. Wah, luar biasa ini ya. Sayyidina Mu'ad ini luar biasa. Wahai Mu'ad, wallahi demi Allah, inni la uhibbuk, aku mencintaimu. Ini kalau Rasulullah yang mengatakan ini ya sudah Masya Allah ya, beliau ini orang yang luar biasa. Inni la uhibbuk fala tada'anna fi duburi kulli salatin antakula Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah mau memberikan pesan kepada orang yang dicintai, diawali dengan ya Mu'ad wallahi demi Allah inni la uhibbuk, sungguhnya aku mencintaimu. Berarti apa yang aku sampaikan ini karena cintaku kepadamu. Ini sesuatu yang istimewa. Bukan sesuatu yang remeh, karena ini disampaikan kepada orang yang diikrarkan akan kecintaan beliau Nabi Muhammad SAW. Dan tidak semua sahabat, walaupun Rasulullah cinta kepada seluruh sahabatnya, bahkan bukan sahabatnya saja, Rasulullah cinta kepada seluruh umatnya. Tapi yang diikrarkan ini berarti lebih istimewa. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah sungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna fi duburi kulli salatin antakula, maka jangan sekali-kali. Tada'anna ini mengandung nun taukid yang menekankan, yang menegaskan supaya benar-benar tidak meninggalkan. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan di setiap selesai sholat. Di setiap selesai sholat ya, apa? Antakulu, untuk mengucapkan Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesan cinta Rasulullah. Ini pesan cinta Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Dan ini juga pesan cinta Rasulullah kepada umatnya. Beruktinya hadis ini sampai kepada kita, sampai kepada umatnya, tersebar kepada umatnya. Berarti ini adalah pesan cinta Rasulullah kepada kita. Sehingga jangan tinggalkan sekali-kali ini. Jangan sekali-kali ditinggalkan. Makanya kalau saya mendengar beliau, Allah yarham Abu Yazid Dahlan, ini selalu beliau malah tidak nunggu, saking wedine lali mungkin ya. Salam itu langsung Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan itu saya tiru sampai sekarang, sehingga tidak nunggu engkau. Mungkin saking wedine lali. Karena apa? Karena begitu menekankan Rasulullah. Kate ngomong ngono tok ale, kate berpesan itu tok esik dibarengi wallahi ya Mu'ad inni la uhibbuk.
Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Bukan sekedar aku cinta padamu, tapi dibarengi dengan sumpah. Wallahi, lho iki apa sih? Bagaimana cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad luar biasa. Wallahi inni la uhibbuk. Ya Allah. Kira-kira kita sudah diikrarkan itu tah sama Rasulullah. Wallahi inni la uhibbuk. Danio kalau kita bertemu Rasulullah yakdotan wa manaman, amin ya rabbal alamin. Semoga sebelum Allah menjemput, sebelum ajal menjemput kita, ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakdotan wa manaman, baik kita terbangun maupun kita tidur. Ojo mimpi turut tok, rek perlu langsung delok Rasulullah. Wallahu alam, Allah kuasa kalau Allah berkehendak. Ya. Allah kuasa. Jangan hanya sekedar ya Allah kula kepingin mimpi Rasulullah. Ndak, ya Allah saya kepingin melihat Rasulullah. Ya Allah saya kepingin ketemu Rasulullah. Yakdotan, langsung. Wa manaman, dan tidur. Baik melek maupun tidur kula kepingin ketemu Rasulullah. Minta sama Allah ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah terus mengatakan wallahi inni la uhibbuk. Masya Allah, nikmatnya kita ya, wis gak butuh apa-apa wis. Kalau sudah Rasulullah mengatakan inni la uhibbuk, kita tidak butuh apa-apa. Mati saat itu pun kita ridho. Nah, banyak ya ada ceritanya ulama-ulama kita yang setelah ketemu Rasulullah, ada ceritanya siapa? Setelah ketemu Rasulullah terus disuruh doa sama Rasulullah. Wis dongo tak amini lagi. Dongo hajatmu tak amini. Apa yang diminta? Ya Allah, butakanlah mataku saat ini ya Allah. Loh kenapa kok kau minta buta? Aku kepingin motoku terakhir iku delok jenengan Rasulullah. Ningali jenengan. Kula mboten kepingin mantu ningali jenengan, ningali selain jenengan pun. Kersane setelah ini saya buta dan yang terekam di mata saya hanya wajahmu ya Allah. Sampai koyo ngono. Awan mungkin yang jaluk apa? Jaluk sembarang. Ini saking cintanya sampai sama Rasulullah, ketika ketemu Rasulullah, dongo tak amini. Ya Allah, saya minta buta ya Allah. Saya minta mata saya dibutakan wis. Saya tidak kepingin setelah melihat Rasulullah melihat sesuatu selain Rasulullah. Saking cintai kepada Rasulullah, saking nikmatnya. Jadi kebutaannya itu begitu nikmat karena apa? Gambar terakhir yang dilihat matanya adalah Rasulullah. Itu orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah. Makanya ini adalah pesan Rasulullah kepada orang yang dicintai, sehingga kalau kita kepingin dicintai Rasulullah, biasakan ini, lidah ini biasakan untuk setelah salam kalau perlu. Kalau saya ikut madhabnya Abu Yazid Dahlan, jadi setelah salam langsung Allah, tidak peduli itu sholat wajib atau sholat sunnah, karena sudah terbiasa. Assalamualaikum. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Astagfirullah, baru istighfar. Tidak apa-apa, tidak masalah kok. Karena di sini tidak ada ketentuan sing diwoco dhisik sing ndak. Jadi boleh dibolak-balik asalkan dibaca setelah sholat. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku ala dzikrika, untuk ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan menjadi hambamu yang baik. Ya, bahasanya sederhana ya, sing diminta itu. Ya Allah, jenengan tolong kula supados kula eling terus ten jenengan. Eling itu bukan pas wiritan tok. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ingat kepada Allah itu mulai alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ngadeg longgo maupun turu. Ini jangan diartikan pas turu, pas ngadeg, pas melek pas lungguh eling Gusti Allah. Ya monggo, silakan. Tapi artinya di sini apa? Artinya menungso kan apapun posisinya kan mesti kalau ndak di dhuwur, di tengah, di nisor. Ibarat kita masalah kondisi tubuh sehat, sedang, remek. Semuanya ingat Allah. Ibarat ekonomi sugih, menengah,
pas gak duwe, kabeh eling Gusti Allah. Ibarat wong pas secara intelektual ono wong pinter, wong sing biasa, wong bodoh, apapun posisi kita ingat Allah, eling nang Gusti Allah. Ya, itu maksudnya. Jadi jangan diartikan posisi kiaman kuudan wa ala junubihim, ya monggo posisi ngadeg lungguh turu eling Gusti Allah, monggo saja kalau bisa, tapi bukan itu maksudnya, lebih luas dari itu ya. Duduk berarti terus ngadeg nyekel tasbih, lungguh nyekel tasbih, turu nyekel tasbih, yo ndelok penggaweane arek kuli kok nyekel tasbih yo gak oleh rek ngono, yo gak dadi, yo diseneni ambek mandore kene kuli ta ustad kene ngalor ngidul nggo tasbih ngono. Kowe kuli yo dicekel nyekel cetok, nyekel sekrop iku kuli. Maksudnya kiaman kuudan wa ala junubihim, apapun kondisi kita itu kita ingat Allah. Ndak gampang loh ini ya. Ono wong sugih sregep ibadah bareng dikei melarat males ya, dikei gak duwe merasa gak direken ambek Gusti Allah ya. Gak tau nang masjid saiki lha opo awake salat tambah remek iki tambah nis. Aku rupane gak jodoh aku salat. Loh. Salat kok jodoh-jodohan iki opo. Ana wong iku sewaliknya. Urip pas dikeki coba waduh wis melek bengi wiritan ya Allah. Ya Rob, waduh wis bacaannya kalimat-kalimat thayyibah terus wiritan Gusti jodoh Gusti, pas gak oleh jodoh. Ya. Barang oleh jodoh wis ilang amblas wis gak eling meneh. Barang wis hajate wis terpenuhi wis gak eling meneh. Oh biyen waktu remek-remeke istighosa sregep. Ya. Barang wis oke wis lali ambek istighosane. Lu kan ada orang yang semacam itu. Ya kita ndak kepingin sing koyo ngono. Gak kepingin sing iko, gak kepingin sing iko. Nah, itu artinya kiaman wa qu'udan wa ala junubihim. Apapun kondisi kita minta ingat Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika ya, wa syukrika ay as-sana alaika ya, ay as-sana alaika ay waffaqani li adaihi ya. Jadi Allahumma inni ala dzikrika, ini kita minta taufik itu pertolongan, waffaqani ya Allah tolonglah aku. Taufik itu pertolongan untuk kita melakukan, itu taufik. Ya. Makanya pertama oleh hidayah, baru oleh taufik. Jadi yang benar itu hidayah wa taufik. Tapi kita biasanya taufik wal hidayah. Akhirnya jenenge taufik hidayat. Jadi hidayah dhisik terus taufik. Tapi yo gak pokok sih aku yo wallahu a'lam wis mungkin ya padha bener lah wis ya. Tapi urutannya kan pertama kerentekan ya. Hidayah, ya Allah, itu kita sadar, ya Allah, ternyata ngene yo, itu hidayah, terbuka hidayah. Mari ngono, melakukan itu butuh pertolongan Allah. Iso nglakoni iku taufik. Nah, jadi rek urutane mestine hidayah baru taufik. Ya, tapi Allah a'lam ya wong berek masalah Allah itu sebenarnya kita ini tidak boleh memastikan ya wis. Insyaallah ya benar. Taufik wal hidayah ya bener, waridho wal inayah, wassalamualaikum. Taufik wal hidayah ndak apa-apa. Hidayah wa taufik ya gak apa-apa ya. Tapi rada aneh ya ngono wong ngono. Meni ceramah terus. Hidayah wa taufik. Lho kualik ya. Wis kadung ya wis bapak wis. Pokoke oleh luru-lurune alhamdulillah ya. Wa faqani li adaihi, engkau beri pertolongan aku li adai untuk melaksanakannya. Wa qauluhu wa syukrika ay as-sana alaika. Wa qaulu wa husni ibadatik ay al-qiyamu biha alal wajhil akmal ya. Jadi husni ibadatik adalah orang yang bisa melaksanakan zikir dan syukur kepada Allah ini dengan sebaik mungkin atau sesempurna mungkin, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya aslinya ya yang akmal, yang kamil itu tidak ada kecuali Allah. Yang sempurna tidak ada kecuali
Allah. Kita pasti tidak sempurna dan Allah tidak menuntut kesempurnaan kita. Itulah ya. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syarti syaikhain. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Dawud, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Huzaimah, Ibnu Hibban wal Hakim. Kita jangan meremehkan ya menyebut-nyebut nama-nama ulama-ulama kita. Ketika kita menyebut dalam belajar kita semacam ini, beliau-beliau oleh Allah diberikan pahala kan. Kulo ono sing kan ini kan jariahnya imam-imam itu kan ya. Imam-imam hadis itu yang mengumpulkan, yang bisa akhirnya sampai kepada kita. Sehingga beliau-beliau mendapatkan pahalanya. Mendapatkan mandalla ala hasanatin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang memberikan petunjuk, mereka kan memberikan petunjuk beliau-beliau ini. Ya. Akhirnya ketika kita sebut nama-nama beliau, insya Allah majelis ini tambah barokah. Insya Allah ilmu kita bertambah barokah karena juga mendapatkan ridho dari orang-orang yang menyampaikan hadisnya Rasulullah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kurang satu, wa an Abi Umamah radhiyallahu an qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, artinya Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, tidak disebutkan di sini. Ya. Ayyud du'a asma, doa yang bagaimana yang asma. Yang asma di sini maksudnya doa asma ay aktsara istajabatu. Aktsara istabajat. Aksar istajabatin. Ya, aksar yang lebih banyak diijabainya. Ayo doa. Ya. Wa qauluhu qala jaufal lail wa dubur shalatil maktubat akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Rasulullah menjawab ketika ditanya doa sing paling mustajabah niku sing pundi Rasulullah? Doa sing paling mustajabah, sing paling nilainya paling tinggi doanya. Doa yok nopo niku? Jaufal lail, di tengah malam. Doa di tengah malam. Kita sudah bahas ya tentang bagaimana kita dianjurkan sahirul layali, melek bengi. Entah itu ada berapa? Anak 7 kelas ya. 1 pupuk bawang ya. Sing siji kelas pupuk bawang 8 berarti. Sing siji tapi pupuk bawang, yaitu fi jaufil lail ya. Terus duburo sholatil maktubat, selesai sholat maktubat. Jadi setelah selesai sholat ini termasuk bahasa agamanya waktu mustajabah. Waktu mustajabah untuk doa ini setelah selesai sholat. Makanya jangan tinggalkan doa setelah selesai sholat ya. Inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan dan semuanya insya Allah sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kita sudah terbiasa. Bukti ini ulama-ulama kita itu gak dikei dalil disik, dibiasakno disik. Pokoknya di masjid-masjid dilanggar-langgar astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus macam apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-mulku wa al-hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu juga ada dalilnya sebenarnya. Tak golekno dalile kok ya. Maka iki sing singkat iki ya, sing singkat cek gak. Tapi semuanya sudah kok, ada dalilnya semuanya. Itu yang kalau habis maghrib 10 kali ya kan? Kalau habis subuh 10 kali la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang lainnya 3 kali. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya ya. Terus kita membaca apa? Allahumma antas salam, antas salam ya. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram itu minimal. Terus kita membaca apa? Ayat kursi, kalau bisa Al-Ikhlas dan Muawwidzatain ya. Terus baca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali digenepi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita
dianjurkan untuk berdoa. Alhamdulillah semuanya sudah terlaksana. Karek saiki ero dalile. Sing minane gak ero dalile. Ditakoni opo dalile? Ya mbok wis pokoke melok ae di masjid melok ngono. Melok. Tapi kan kita sudah terbiasa kan? Tinggal ero dalile. Nah, sehingga wingi wacanane wong gak ngerti dalil, wong taklid saiki wacanane wong alim kabeh. Loh ya bener ini sekarang jadi bacaan orang alim. Jadi wingi mau sing durung lho ya, sing wis seru ya alhamdulillah. Sing durung ro dalile iku mau. Masih gak apal, tapi kan pasti ro dalile. Jadi ndak usah khawatir. Apa dalile? Gak apal aku tapi ono, pasti ono. Gak percaya nang kidul dalem lah, baru tak den. Ono kitabe kok diwaca kok waktu iku ngono. Lho gak apa-apa, gak kudu apal kok. Kita ndak harus apal, tapi kita harus yakin kita tahu dan kita pernah mendengar bahwa itu ada dalilnya, itu sudah cukup. Gak apal wis potongan model ngene wangel apal sawaan wis kakan pikiran wis kakan pikiran masih aku yang ngapalno ya rada angel. Ya. Tapi paling tidak kita sudah tahu, sudah ngerti sehingga sudah menjadi orang yang alim dalam hal ini. Jadi wingi maca subhanallah iku mek taklid melok-melok tok. Mulai meneh maca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar iku wis ro dalile aku. Wis seru dalile. Berarti wis alim. Bacaan orang alim sama bacaan orang yang taklid beda. Pahalanya berbeda. Makanya kita ngaji saja mek ngono tok mek dikongkon supaya apa yang kita lakukan itu kita yakini, kita tahu bahwa itu ada petunjuknya, ada dalilnya. Wis cukup. Terus berarti sudah alim, sudah ngerti. Walaupun ndak apal ndak apa-apa. Tidak menuntut apal, Allah tidak menuntut apal, Rasulullah tidak menuntut apal. Yang penting kita sudah pernah belajar dan kita sudah meyakini dan memastikan bahwa itu ada dalilnya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari ini akan menambah kualitas ibadah kita, menambah keyakinan kita akan pelaksanaannya, dan insya Allah dengan bertambahnya keyakinan dalam pelaksanaan tersebut, maka Allah akan memberikan, akan menunjukkan, akan membuka untuk kita berbagai macam fadilah-fadilah dari bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut. Ya, amin ya rabbal alamin. Muga-muga istiqomah sampai mati istiqomah. Wallahu alam bisawab. Walafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah.